gitu. Terus kalau suwon kayak ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah ape gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Ya jadi napa? Enggak, misalnya no hamil di luar nikah. Nah, ini produk gagal. Oh, kenapa rabi ke susu? Lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sering kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu cangkem ape. Ibu tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue mau kiai kecelok serbana, jumatan minyakan terus. Anjur apa antas melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim bang. Enggak ya kayak ibu-ibu, napa? Ibu-ibu kayak pulau. Pokoknya sementing, pokoknya kayak pulau nanti. Kudu anut. Lha pancen ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng kayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantes ya. Apa? Zaid kan pantes. Lah itu sing saleh ya akeh padha wae. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Ae saleh wong matine mergo. Kulo nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang nu mboke ya saleh, kadang bae saleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip niku. Walhasil rame. Iya jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ. Sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak kok itu termasuk kitab tak ada situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini aja, satpam-satpam yang gono atau wong-wong petani biasa itu konsolat, itu 5 tanam gue syarat. Sing gue bego rasul. Ya sing gue bego rasul. Ayo kitab, nopo? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan. Bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan. Bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan. Biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah, harus kontrol. Aku rapede malah mulang di sini. Mergo salah yo ora konangan, bener yo ora entuk penghargaan, jadi dianggap. Jadi biasa ya. Tapi kan ibadah ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apel. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Akan jangan minum mati nggak gula whisky ya, sekali di situ tuku larang tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Untuk pas mati agak digeludung no. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye ini janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Terus gue gelol lah sampai sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang, kemudian dikelola ala orang fasik, dikopiok sampai arak atau gelundung no. Gemine cekinan, remi,
Repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, kan gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes kan gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben ahli sapa, Nabi jelas warga kok ahli ning wong. Harus ini zaman itu ono mutin ngundang sapa. Tapi kira rasa yakin nak tahlil ku ono tuntunan, kowe golek hadis sokeh gawe-gawe tahlil kok ono hadis sokeh. Biasa ono aku telakon. Awal takut itu yang Gus, Anda ini orang alim. Sing takut kita untuk sunnah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Bodoh tangkem melek kau gue rano hadisnya. Bodoh rano hadisnya geger. Gak ada Nabi ngajari tangkem melek. Berarti sama-sama. Sama-sama rajelas. Rawanin Rasulullah. Nah ini saya ulang lagi. Ini ruang tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang. Jadi rontok soleh, wongnya soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh puber, tapi soleh puber. Tujuannya ayu bahwa wong itu mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake. Itu kiai temannya itu. Tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum, macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan. Ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka, enggak ada sholat, enggak ada kapan, terus langsung di. Kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat masih faseklah diperlakukan sebagai janazah muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro nyen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kefiah Islamiyah, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Lalu sembrojor-brojor macam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Sesuk anak kula nikah, jiran sing akad to. Yo jam 9 Mungkin ngapun tenan jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad mari yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus Mas, karena wong maksiat jangan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan gremeng tok rawani dadi penting terkenal alim penting. Paling gak wong nyoal itu apa? Gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulit. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' alaih, yaitu cara mati mayit, oplosan lah didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinikah waline atau wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah. Datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah yang fasik. Semua mati oplosan sing teko yo akeh, sing imami misalnya PBNU, BP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo
Terus pamal farku bena, apa bena kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya sama nakir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Ngusut utang sih ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau rong dinar itu 1 dinar mau 4,2 gram. Tahu saya itu sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya kira lah utangnya berapa? Ono 4 juta. Niki nanti kalau tanglet utangnya 4 juta. Itu ragil lah Nabi. Pulau mau di atas 10 juta, tapi orang langkai 20. Tapi kan aset pulau 1 juta, mau jadi ide. Dia 4 juta aset itu. Ini wes Nabi gak kerso. Itu masyhur. Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sohibikum. Aku ra nyolatilah, tapi kue-kue itu tetap. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitabnya itu nggak usah ikut nyolati. Kalau saja orang kan sepakat, lah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kitab yang mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi apa ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong top. Ya saya nyolati cukup ya Pak Mustafa, terus teko kukur-kukur, terus solati rapati fase. Pokoknya sementing ono sholat. Dia dengan ada sholat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham ya? Terus kalau ngangkat none kamu, artisnya dari itu sudah teko, mau jodoh delok. Tapi dia sing ngangkat no kiai, misalnya kiai rata teko terus diangkat no penyanyi dangdut lah karuan. Jadi pokoknya niati dengan kita datang berarti kaifiahnya ala kaifiah Islam. Ini penting kolator, no. Ben kowe ora terlalu garis lurus, ya garis bingkong. Ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolaturakan. Penting sekali ya. Jadi itu kaifiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sohibikum dari dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi itu kudu tetep. Ya itu berhenti saja. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus kota ada ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Atau di Ibrono, tapi yang meninggal sayangnya sekarang ngutangi. Kalau termasuk ra cocok, adat niku cocok separuh, ra cocok separuh. Nggih, nah mboten amprat jaran Ibrono nggih. Sing meninggal sing ngutangi to. Mboten wong ra jelas-jelas bengak-bengok. Nggih. Ibro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, kira usah soleh, usah kecangkeman, ada orang di utang rambut solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kejogeman kedengung itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu utang. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe itu utang asli, nah niku anjen asli permanen. Wong ngasiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari. Artinya kalau kamu punya utang, sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Kalau saja misalnya saya punya utang 1 juta.
Terus jaminan saham senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti gitu. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bank takut reso nyaur terus naik buatan karena itu ini kita ada orang-orang yang seperti itu.